Definisi kebangsaan. Dalam setiap bulan walau tidak teratur ada pertemuan saya dengan para senior. Mereka kebanyakan sudah pensiunan. Baik sebagai tentara, mantan pejabat negara, menteri, pegawai negeri atau pengusaha, usianya di atas 60 tahun bahkan ada yang 78 tahun. Pertemuan kami di mana? Saya mengambil sebuah kantor di bilangan Jakarta Selatan, kantor kecil hanya isinya meeting room ruang tamu dan satu office boy. Tempat ini tempat kami biasa brainstorming. Kelebihan dari para senior itu karena mungkin latar belakangnya yang memang, orang pinter, mereka semua hobinya baca. 1 tahun bisa puluhan buku mereka baca. Buku berat semua. Buku e-book Amazon Kindle atau buku import langsung dari Amazon hardcover. Common sense akal sehat tanpa knowledge, jadi lucu. Kalau mereka argumen filosofis banget. Tidak ada berdebat tidak berbasis pengetahuan. Misalnya tentang ekonomi sosialis yang berujung komunisme, buku Karl Marx Das Kapital sudah kami perdebatan puluhan kali. Buku ekonom-ekonom dunia modern sampai yang klasik sudah santapan harian mereka. Sehingga kalau mendengar debat mereka kita bisa kayak anak SD. Bengong saja bisa-bisa. Common sense akal sehat tanpa knowledge, jadi lucu. Di dalam diskusi jika kita berada di tengah mereka, jangan coba-coba nyeletuk karena pasti ditanya dasar pemikirannya apa? Contoh diskusi kemarin Mas, apa pendapat Anda tentang ideologi Indonesia? Apa ideologi bangsa kita sekarang? Demikian pertanyaan dibuka ke saya oleh seorang yang paling banyak ilmu ekonominya, menurut saya. Saya jawab, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45. Kalau disingkat P, B, N, U demikian saya menjawab. Ini bukan karena saya dari keluarga NU, tapi itu dari dulu ada di benak saya. Dilanjutkan olehnya, oke kita ambil kata Bhinneka Tunggal Ika. Saya mau mengingatkan beda loh Bhinneka sebelum kemerdekaan 45 dengan Bhinneka sekarang. Saya tanya sekarang kalau ada uang 10 triliun di kas negara, bagaimana membaginya agar adil? Berdasarkan apa membaginya agar adil? Hanya orang berilmu dalam baru bisa paham adil itu bagaimana. Berdasar agama? Islam pasti terbesar. Berdasar suku? Jawa pasti terbesar. Berdasar domisili? Pulau Jawa yang terbanyak. Dengan cara begini Papua yang nggak pernah dapat apa-apa. Minoritas di semua sisi. Di mana keadilan kalau begini? Fahamkah bernegara itu harus adil? Hanya orang berilmu dalam baru bisa paham adil itu bagaimana. Bukan sekedar adil itu apa. Dia melanjutkan. Lihat saja kekayaan Papua dari Freeport. Membaginya, bingung Han? Lalu bagaimana keadilan itu ditegakkan? Bagaimana equality ditegakkan? Jadi, sebelum kemerdekaan tahun 45 gabungnya Indonesia karena Kamensoro menderita bersama menjadi merekat. Kalau teori matematiknya penjumlahan, gabung itu penjumlahan. Kalau sudah merdeka maka, equation, atau rumusnya bukan penjumlahan namun, bagi-bagian, atau share. Catat, sebelum kemerdekaan, jumlah, setelah kemerdekaan, bagi. Beda Bhinneka Tunggal Ikanya dengan pra-kemerdekaan dengan sekarang kalau begitu. Jadi kita harus definisi ulang arti Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita sudah merdeka, definisinya harus, beyond, kemerdekaan. Ideolognya dulu Kamensoro sekarang beda. Ini harus didefinisikan lagi cara mensejahterakan rakyat. Sekarang ini ketergantungan dengan impor pangan sudah keterlaluan. Kita sangat tergantung negara luar, kita tidak dibikin mandiri oleh pemerintah sekarang. Padahal mudah sekali untuk membuat sejahtera itu. Sejahtera adalah ketika semua kebutuhan dasar sebuah keluarga sudah bisa terpenuhi dan masih terdapat uang sisa di kantong sebagai disposable income, maka rakyat sejahtera. Kalau tidak punya uang sisa, uangnya Pak Puk habis, rakyat tidak sejahtera. Ukuran sejahtera adalah disposable income dimiliki oleh setiap keluarga. Semua bisa dibuat rumus matematisnya. Demikian dia memulai keilmuannya di papan whiteboard. Dasar pertama bagaimana mensejahterakan rakyat. Bagaimana bisa SPP sandang pangan papan terpenuhi dengan cepat. Kalau sudah merdeka maka, equation, atau rumusnya bukan penjumlahan namun, bagi-bagian, atau share. Salah kalau fokus di growth ekonomi seperti sekarang ini terus digadang-gadang pemerintah sekarang yang ternyata menimbulkan ketimpangan sosial tetapi harusnya fokus di equality,
kesamaan kesempatan peluang yang adil dan mudah dicapai. Nah kalau sudah begini saya selalu begong karena sering gak paham. Pebisnis dipaksa memahami tata kelola negara coba? Walau simpel banget logika mudah diterima tetapi memang harus difahami oleh banyak orang terutama penyelenggara negara. Jadi saran kita harus bagaimana? Saya bertanya seperti kebiasaan saya. Definisi ulang Bhinneka Tunggal Ika, definisi ulang Pancasila, Panji negara itu harus didefinisi ulang. Dimaknai baru, diurai baru. Dia melanjutkan, sama seperti impian. Kalau impian kamu sudah tercapai, rekening di bank sudah 10 digit, posisi jabatan baik, keluarga baik, kesehatan baik, maka kamu harus membuat impian baru yang lebih powerful lagi. Kalau tidak kamu, dry out, kering hidup kamu, tidak berwarna, tidak colorful, tidak life to life, garing kriuk kata anak sekarang. Filosofi bangsa inilah yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Yuk! Baik kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.